Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman talabah pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa melanjutkan kembali mata kuliah Ulumul Hadis. Kita sekarang sampai pada pembahasan Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Setelah kita kemarin membahas tentang Muhkamul Hadis wa Mukhtalaful Hadis atau Mukhtaliful Hadis. Sekarang kita bahas Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Nasikh hadis dan mansukhnya. Hadis yang menasakh dan hadis yang dinasakh. Ta'rifun naskhi, definisi dari an-nasakh, lughatan secara bahasa, lahu ma'anayani, memiliki dua makna. Yang pertama, al-izalah, atau hilang. Ya. Artinya hilang, al-izalah. Atau menghilangkan. Wa minhu nasakhati syamsu az-zillah. Di antara contoh yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab ketika menggunakan kata nasakh yang bermakna al-izalah adalah nasakhat asy-syamsu az-zillah. Matahari telah menghilangkan bayang-bayang. Ai artinya azalathu, artinya matahari telah menghilangkan bayang-bayang. Telah menasakh. Nasakhat telah menasakh asy-syamsu, matahari, az-zilla akan bayangan. Jadi matahari menasakh bayangan artinya adalah menghilangkan bayangan. Nah, yang kedua adalah an-naqlu, ya, memindahkan. Wa minhu nasakhtul kitab idza naqaltu ma fihi. Di antara contoh kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab adalah nasakhtul kitab. Aku menasakh kitab. Ya, artinya adalah idza naqaltu ma fihi. Makna dari nasakhtul kitab adalah ketika aku memindahkan apa yang ada di dalamnya. Artinya mengcopy, ya, menyalin seperti itu. Faka'anna an-nasikha qad azala al-mansukh. Seakan-akan sesuatu yang menasakh itu sungguh telah menghilangkan sesuatu yang dinasakh. Atau naqalahu ila hukmin akhar, atau memindahkannya kepada hukum yang lain. Istilahan, nah sekarang secara istilah apa arti dari nasakh itu? Raf'u syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirin. Pengangkatan asy-syari', ya. Asy-syari' kalau oleh para ulama, asy-syari' ini ar-ruju' ilallah au ar-rasul, ya. Jadi bisa merujuk kepada Allah maupun Rasul. Artinya pembuat hukum. Pengangkatan pembuat hukum terhadap suatu hukum mutaqaddiman yang telah lampau, bihukmin dengan suatu hukum mutaakhirin yang datang kemudian. Ketika pembuat hukum mengangkat suatu hukum yang telah lalu dan diganti dengan hukum yang baru, itu artinya nasakh. Ya. Artinya kalau ada hukum sudah ditetapkan oleh pembuat syara, oleh Allah atau Rasulullah, lalu kemudian ada hukum yang baru, ya, mengenai persoalan tersebut, maka hukum yang lama itu dinasakh atau dihapus. Yang kedua, ahammiyatuhu wa su'ubatuhu wa ashharul mubarrizina fihi. Ahammiyatuhu, pentingnya ilmu ini, ilmu nasakh wal mansukh, wa su'ubatuhu, dan sulitnya ilmu an-nasikh wal mansukh ini, wa ashharul mubarrizina fihi, dan ulama-ulama yang menjadi pelopor, ya, ulama-ulama yang populer, ulama-ulama yang
di antara populer menjadi pelopor dari ilmu an-nasikh wal mansukh. Ma'rifatu nasikhil hadis min mansukhihi ilmun muhimun sa'bun. Mengetahui nasikh atau penghapus hadis yang menghapus terhadap hadis yang dihapus, mengetahui nasikh mansukh gitu saja ya, biar gampang. Mengetahui nasikh mansukh hadis itu adalah satu pengetahuan, satu ilmu yang sangat penting, tapi di saat yang sama juga sa'bun, ya, sulit. Faqad qala Az-Zuhri, sampai-sampai seorang imam hadis, ulama hadis bernama Imam Az-Zuhri mengatakan, a'yal fuqaha wa ajazahum ayya'rifu nasikhal hadis min mansukhihi. Yang membuat para fuqaha itu lelah, ya, dan membuat para fuqaha itu lemah, ya. A'ya al-fuqaha wa a'jazuhum. Yang membuat para fuqaha lelah dan lemah, ya. Yang melelahkan atau yang melemahkan para fuqaha, yang paling melelahkan, yang paling melemahkan para fuqaha adalah ayya'rifu, mengetahui atau mencari tahu mana hadis yang menjadi nasakh dari hadis yang dihapus. Jadi para fuqaha cukup kesulitan, ya, cukup menjadi PR besar bagi fuqaha adalah bagaimana cara mengetahui nasikhul hadis wa mansukhuh. Wa asharul mubarrizina fihi huwal Imam Syafi'i. Di antara tokoh terkenal yang menjadi pelopor, menjadi ulama yang mencetuskan ilmu ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Faqad kanat lahu fihi al-yadut tula was-sabiqatul ula. Dia menjadi al-yadut tula itu pelopor, tangan pertama, ya. Menjadi orang yang sangat mendalami sehingga dianggap sebagai orang yang mencetuskan ilmu an-nasikh wal mansukh. Qala al-Imam Ahmad libni Warah wa qad qadima min Misra katabta kutub asy-Syafi'i. Ya. Sampai-sampai Imam Ahmad pernah berkata kepada Ibnu Warah yang baru datang, yang baru pulang dari Mesir, Imam Ahmad mengatakan kepada Ibnu Warah, katabta kutub asy-Syafi'i. Kamu nulis buku-bukunya Imam Syafi'i enggak? Ya? Kamu mencatat enggak kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i ketika di Mesir? Qala, Ibnu Warah berkata, la, enggak nulis saya. Qala, lalu Imam Ahmad berkata, faratta, kamu betul-betul lalai, ya. Rugi kamu gitu. Ma alimna al-mujmal min al-mufassar wala nasikhal hadis min mansukhihi hatta jalasna Syafi'i. Kita tidak akan bisa tahu mana yang mujmal dari yang mufassar dan mana yang nasikh, mana yang mansukh sampai kalau kita duduk bersama Imam Syafi'i, ya. Jadi kita nggak bisa tahu itu mana yang mujmal, mana yang mufassar, mana yang nasikh, mana yang mansukh hingga kita duduk dengan Imam Syafi'i atau belajar dengan Imam. Menunjukkan betapa Imam Ahmad sangat mengakui keilmuan dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Yang ketiga, bima yu'rafun nasikh minal mansukh. Dengan cara apa kita bisa tahu, ya? Dengan cara apa bisa diketahui nasikh dan mansukh hadis? Yu'rafu nasikhul hadis min mansukhihi bi ahadi hadhil umur. Nasikh dan mansukh hadis bisa diketahui dengan salah satu dari perkara-perkara di bawah ini. Yang pertama, bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan yang sharih, penjelasan yang jelas, yang gamblang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis langsung, ya, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah mengatakan demikian lalu dihapus, dinasah dengan hukum yang baru. Contohnya adalah kahadisi Buraidah fi sahihi Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha.
fa innaha tudzakkirul akhirah. Hadis dari Buraidah di dalam kitab Sahih Muslim, kata dia, Rasulullah dulu pernah melarang kalian, kata Rasulullah ya, kuntu nahaitukum, aku dulu pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk berziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena dengan berziarah itu kamu bisa ingat akhirat. Rasulullah melarang, lalu kemudian adanya hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sekarang membolehkan. Yang kedua, yang B. Caranya bagaimana? Biqauli sahabiyyin, dengan perkataan sahabat, ya, dengan penjelasan dari sahabat. Kaqaulihi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seperti misalkan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin naru. Akhrajahu ashabus sunan. Ya. Rasulullah Jabir bin Abdullah pernah mengatakan salah satu di antara dua perkara terakhir ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu setelah memakan makanan yang dibakar. Ya, itu salah satu contoh dari nasih mansuh hadis. Yang ketiga, bima'rifatit tarikh, dengan mengetahui historisitas atau sejarah. Contohnya adalah kahadisi Shaddad bin Aus marfu'an. Seperti hadisnya Shaddad bin Aus yang diriwayatkan secara marfu'. Aftarul hajimu wal mahjum. Ya, jadi Rasulullah katanya pernah mengatakan orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Ya, kalau dia lagi berpuasa Ramadan misalkan, terus kemudian ada orang yang bekam dan juga yang dibekam, dua-duanya sama-sama batal. Hadis ini berdasarkan perspektif historis, ya, itu ternyata dihapus oleh hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Kata Rasulullah berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Nabi itu pernah membekam dirinya, ya, pernah berbekam, lalu padahal Nabi itu sedang ihram, sedang ibadah haji. Wa ihtajama wa huwa shaimun, dan Nabi juga pernah berbekam padahal beliau puasa. Nah, jadi dua hadis ini ya tampak saling bertentangan, yang satu menunjukkan batal, yang satu menunjukkan tidak. Nah, ternyata menurut perspektif historis berdasarkan penjelasan ulama, hadis yang pertama itu dihapus oleh hadis yang kedua. Hadisnya Shaddad dihapus oleh hadisnya Ibnu Abbas. Faqad jaa'a fi ba'di turuki hadis Shaddad anna dzalika kana zaman al-fath wa anna Ibnu Abbas sahibahu fi hajjatil wada'. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus yang menjelaskan tentang orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya, itu terjadi pada zaman Fathu Mekah. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan demikian itu ketika beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Secara historis peristiwa Fathu Mekah dengan haji wada itu lebih dulu Fathu Mekah, ya. Haji wada itu menjelang beliau wafat, ya. Sehingga dianggap secara historis hadis yang menjadi nasih, menjadi penghapus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lalu yang keempat, bidalalatil ijma'. Cara kita bisa mengetahui mana nasih, mana mansuh hadis adalah dengan petunjuk dari ijma', ya. Misalkan hadis dari
apa namanya? Riwayatnya kalau di sini riwayat Abu Dawud ya, kalau di footnote Rasulullah pernah mengatakan man syaribal khamra fajliduhu. Siapa saja yang meminum khamar maka jilidlah ya oleh kalian. Fa in 'ada fir rabi'ah faqtuluh. Jika dia mengulangi sampai 4 kali maka bunuhlah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, dalal ijma' ala naskhihi ya. Ijma' menunjukkan terhadap penghapusan hadis ini ya. Ada hadis mengatakan demikian tapi berdasarkan ijma' ternyata sudah tidak demikian ya. Sudah dihapus. Wal ijma'u la yansah wa la yunsah walakin yadullu ala nasih ya. Tapi perlu digarisbawahi ijma' itu sendiri tidak menasah dan juga tidak dinasah, akan tetapi hanya menunjukkan bahwa adanya nasih ya. Jadi ijma' sendiri itu tidak bisa digunakan untuk menghapus suatu ketentuan ya, atau untuk dihapusnya suatu ketentuan. Tapi ijma' itu hanya sekedar informasi, menunjukkan adanya informasi bahwa ada hadis yang menasah, ada hadis yang menghapus. Oke, lanjutnya asyharul musannafat ya. Karya-karya yang terkenal yang membahas tentang nasih wal mansuh. Yang pertama al-i'tibar fin nasih wal mansuh min al-athar karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Khazimi. Lalu kemudian yang kedua an-nasih wal mansuh karya Imam Ahmad. Lalu yang ketiga tajridul ahadits al-mansukhah karya Ibnul Jauzi. Oke. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya, sedikit lagi. Sekarang kita masuk pada pembahasan khobar mardu. Khobar yang tertolak. Wa fihi thalathatu maqasid. Ya, di dalam pembahasan khobar mardud ini ada 3 tujuan ya. Ada 3 subbab. Yang pertama al-maqsidul awal itu membahas tentang ad-dhaif, definisi dhaif ya. Dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hadis dhaif. Yang kedua al-maqsidus tsani al-mardud bisababi saqtin minal isnad. Yang kedua adalah hadis yang mardud, yang tertolak, sebabnya karena gugurnya perawi dari sanad. Ya. Lalu yang ketiga, al-maqsidus tsalits al-mardud bisababi ta'nin fir rawi. Hadis yang tertolak dengan sebab cacatnya perawi. Ya. Oke. Al-khabarul mardud wa asbabu raddihi. Khobar mardud, khobar yang tertolak, dan sebab-sebab tertolaknya suatu khobar. Yang pertama, ta'rifuhu, definisinya, huwa al-khobarul ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi. Hadis yang tertolak, atau khobar mardud itu adalah khobar yang tidak kuat. Sidqul mukhbir, ya. Perawi yang jujur. Jadi khobar mardud itu adalah hadis yang perawi jujurnya itu tidak kalah kuat oleh perawi yang tidak jujur gitu ya. Lam yatarajjah gitu. Wadzalika, sebab yang demikian itu kenapa bi faqdi syartin au aktsara min syurutil qabul allati marat bina fi bahthis sahih. Sebabnya adalah karena hilangnya satu atau lebih syarat-syarat hadis makbul yang telah kita bahas pada pembahasan hadis. Karena ada satu atau dua atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih yang tidak terpenuhi, maka hadis tersebut jatuh pada definisi atau pada status hadis yang tertolak. Kemudian yang kedua, aqsamu huwa asbabu raddihi. Macam-macam hadis dhaif, hadis mardud, wa asbabu raddihi, dan sebab-sebab penolakannya, sebab-sebab tertolaknya. Laqad qassama al-ulama al-khabar al-mardud ila aqsamin katsiratin. Para ulama sungguh telah mengklasifikasikan
khobar mardud itu menjadi berbagai macam klasifikasi. Wa atlaku ala katsirin min tilkal aqsami asman khassatan biha. Mereka membuat, ya, memutlakkan, ya, berbagai macam atau banyak dari macam-macam pembagian khobar mardud itu dengan nama yang khusus, ya. Wa minha ma lam yatlaqu ma lam yutliku 'alaiha isman khassatan bal sammauha bi ismin 'amin huwa ad-dha'if. Tapi sebagian yang lain, sebagian ulama yang lain tidak memutlakkan, tidak menjadikan nama-nama yang khusus terhadap hadis-hadis yang mardud itu. Kan mereka menamai dengan nama yang sangat umum, yaitu hadis dhaif gitu saja. Ya, jadi ada dua kelompok ulama nih ketika mengklasifikasikan hadis mardud, khobar mardud. Yang pertama, mereka membuat berbagai macam nama-nama hadis mardud, ya, jenis-jenisnya dengan nama-nama tertentu yang sangat spesifik. Tapi sebagian ulama yang lain tidak mengkhususkan nama-nama yang detil itu, tapi hanya sekedar dengan istilah yang umum, yaitu istilah dhaif. Amma asbabu raddil hadis fakatsiratun, lakinnaha turja'u fil jumlah ila ahadi sababaini ra'isaini huma, ya. Adapun sebab-sebab tertolaknya suatu hadis itu sangat banyak. Akan tetapi kalau dikembalikan, ya, kepada inti pembahasan, maka kembali pada dua pokok utama sebab tertolaknya hadis itu. Yang pertama adalah saktun minal isnad, gugurnya perawi dari satu sanad. Yang kedua, ta'nun firrawi, adanya celah, adanya ketercelaan dalam diri perawi. Wa tahta kulli min hadaini as-sababaini anwa'un muta'addidah, ya. Di bawah setiap dari sebab-sebab ini, dua sebab ini, ada macam-macam yang sangat banyak namanya nanti. Sa'atakallam 'alaiha bi salasati maqasid mustaqillah mufassalah insyaallah taala. Aku akan membahas dengan tiga subbab yang terperinci terlebih dahulu insyaallah, mubtadi'an bi maqsidid dhaif, dengan dimulai pembahasan hadis dhaif, ya, alladhi yu'addu huwal ismul 'am li naw'il mardud, dianggap sebagai nama yang umum, ya, bagi macam-macam hadis mardud. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah, ya. Kita akan bahas al-maqsidul awal ad-dhaif, ya. Insyaallah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.